Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menggelar pertemuan koordinasi dalam rangka mendukung ketersediaan bahan baku untuk ekspor mokaf olahan dari komoditas ubi kayu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di pabrik mokaf Gumiwang, Kota Waluh, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa 15 November 2022 dan dihadiri oleh Kepala Dintan KP Kabupaten Banjarnegara, petani komoditas ubi kayu, dan lainnya. Upaya tersebut merupakan langkah strategis dan program jangka panjang, serta meningkatkan sisi produksi sekaligus merealisasikan arahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mendorong roda ekonomi nasional dan upaya mendukung program peningkatan gerakan 3 kali ekspor. Kalau ekspor kita sekitar 80%, yang 20% lokal. Kalau kendalanya untuk pemasaran lokal sendiri, karena tadi kan disinggung juga potensi pasar lokal sebenarnya sangat besar ini. Ya, terus terang untuk masyarakat Indonesia ini lidahnya belum terbiasa untuk makan mokaf ya, karena taste-nya sedikit berbeda. Gitu. Jadi yang kita harapkan dari pemerintah itu adanya peningkatan sosialisasi tentang keuntungan kita konsumsi mokaf. Yang pertama lebih sehat, ya kan, karena gluten free, ya kan. Terus yang kedua dengan konsumsi mokaf kan berarti kita ikut memakai produk lokal ya, sehingga mensejahterakan para petani kan gitu. Nah itu yang kita harapkan dari pemerintah untuk lebih mensosialisasikan gitu masyarakat. Kalau bahan baku alhamdulillah ya, kita kan udah adanya koperasi itu udah terbentuk ya. Sebenarnya sebelum dibentuk koperasi juga sebenarnya kita kegiatan seperti itu sudah jalan dari dulu. Cuman memang belum ada wadahnya. Nah, dengan adanya support dari pemerintah ini ibaratnya kita dibuatkan wadah, ya kan. Yang mudah-mudahan ke depan itu gak ada kendala lagi untuk bahan baku dan untuk lebih meningkatkan kualitas bahan baku lah. Karena kan sekarang mulai diseragamkan untuk bahan baku. Jadi gini, ini ubi kayu ini dan turunannya ini potensinya sangat besar untuk ekspor. Tadi saya sampaikan bahwa dari tahun 2020 sampai sekarang itu 2020, 2021, 2022 ini meningkat terus. Nah, jadi kita sejalan dengan program di Kementerian Pertanian itu yang gerakan 3 kali lipat ekspor itu, kami berharap dan kami sangat mendukung adanya kemitraan ini segera terwujud untuk ke depan ekspor ubi kayu dan turunannya bisa segera terrealisasi gitu loh, dan bisa menyumbang devisa terhadap ekspor hasil pertanian kita. Jadi selama ini mungkin tidak tergantung lagi kepada hasil hutan yang selama ini kalau lewat Semarang kan kebanyakan dari hasil hutan ya, kayu-kayu kan. Nah ini hasil pertanian yang lain mungkin bisa mengikuti gitu loh. Jadi juga memberikan dampak yang lebih besar terhadap ekspor kita. Jadi kita kembali lagi pada basic tupoksi kita itu bahwa kita melakukan sertifikasi terhadap media pembawa atau komoditas yang akan diekspor itu benar-benar memenuhi persyaratan dari negara tujuan. Nah, kita yang melakukan pemeriksaan itu untuk menentukan apakah ini sesuai dengan permintaan negara tujuan atau tidak. Kalau sesuai ya akan kita berikan sertifikat, namanya phytosanitary sertifikat, itu menjamin bahwa komoditas yang diekspor itu benar-benar sudah memenuhi persyaratan negara tujuan dan benar-benar terjamin kualitasnya. Kalau ekspor memang tidak boleh ada lab insect, tapi kita sudah punya perlakuan karantina untuk pengendalian hama gudang ini dengan perlakuan fumigasi dengan penggunaan gas beracun namanya metil bromide. Itu sudah dipakai di seluruh dunia penggunaan itu, dan kita sudah melakukan registrasi untuk perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan fumigasi itu. Jadi tidak semua perusahaan kita registrasi. Jadi perusahaan tertentu saja yang sudah kita registrasi dan boleh melakukan tindakan fumigasi. Kita harapkan bisa menjembatani antara semua pelaku bisnis ubi kayu di Banjarnegara, dari mulai petani sampai kepada pengolah dan juga eksportir ya.
yang memang masih membutuhkan pendampingan ataupun pembinaan dari Dinas Pertanian agar mereka itu nanti menjadi satu kesatuan unit bisnis yang menjadi memperkuat bisnis kopi bisnis ubi kayu di Banjarnegara. Jadi kita buat pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah pertemuan kemitraan antara semua pelaku bisnis ubi kayu. Kalau ubi kayunya sendiri itu kan dari beberapa produk ya, dari produk segarnya tentunya ada yang dikonsumsi oleh lokal Banjarnegara maupun juga sudah di keluar daerah, ini banyak ke Purwokerto maupun yang lainnya ya, Banyumas. Dan untuk produk turunannya itu kan banyak sekali, yang juga salah satu yang sekarang menjadi perbincangan itu kan produk mokaf. Itu sudah banyak dilakukan dan diolah oleh masyarakat atau masyarakat Banjarnegara sendiri dan sudah diekspor. Mungkin ada yang namanya Mas Reza, ada Pak Supri, itu pelaku ekspor ubi kayu untuk produk mokaf khususnya di Banjarnegara. Produk yang lainnya banyak juga, ada gula dari ubi kayu dan itu juga sudah dijual keluar daerah juga sudah banyak. Di samping produk-produk makanan yang tentunya turunannya makanan itu banyak sekali yang pelakunya menjadi keterlibatannya luar biasa besar. Tentunya ini seandainya ubi kayu ke depan bisa dikembangkan lebih baik, multiplier efeknya akan lebih besar lagi untuk perekonomian di Banjarnegara. Harapan Ibu? Harapannya tentunya kalau sesuai dengan tema hari ini terwujudnya sebuah kelembagaan korporasi ubi kayu yang kuat di Banjarnegara yang nanti tentunya akan mendukung daya saing komoditas ubi kayu di tingkat nasional maupun internasional. Karena pada saat kita bicara ekspor, tentunya pihak buyer atau peluar itu membutuhkan jaminan atas kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Dan itu bisa dijawab, salah satunya adalah kuncinya adalah untuk kemitraan dari semua pelaku bisnis ubi kayu. Dari Kabupaten Banjarnegara, Beni Setiawan melaporkan.